Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran seni budaya dan prakarya akan membahas tentang tarian. Ya, diantaranya tentang gerak tari berdasarkan ruang, gerak tari berdasarkan pembagian waktu, dan gerak tari berdasarkan tenaga. Untuk itu, kalian silakan siapkan buku Prima PH 4B di halaman 233, 235, dan 237 serta 239. Seperti yang di samping Ibu. Sudah siap? Baik, kita mulai ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang gerak tari. Ya, gerak tari merupakan unsur utama dalam sebuah tarian, dan keindahan sebuah tarian tentunya berdasarkan dari gerakan para penarinya. Ya, gerakan pada tari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerak tari maknawi, ya, dan ada juga gerak murni. Ya, kita bahas satu-satu. Sekarang yang pertama, gerak maknawi itu adalah gerak yang memiliki makna atau sebuah arti. Misalnya, ketika seseorang sedang melakukan sesuatu, orang yang sedang misalnya menyisir atau misalnya sedang bercermin, ya, atau sedang menyapu halaman, misalnya seperti itu. Dan juga bisa menirukan hewan, ya, misalnya contohnya apa? Banyak. Misalnya hewan yang paling mudah, coba kalian tebak, ini gerakan maknawi dari hewan apa? Ya, apa itu? Ya, bisa hewannya itu adalah burung atau kupu-kupu. Itu bisa saja. Atau misalnya kalian juga bisa juga menggunakan atau gerakan seperti tumbuhan. Ya, ada tumbuhan, misalnya ada pohon yang sedang terkena angin sepoi-sepoi. Misalnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh gerak maknawi. Paham ya? Bagus. Sekarang, oh iya, ada juga gerak maknawi yang menirukan sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, disebut dengan gerak mimitif. Ya, seperti itu. Kemudian kita bahas yang kedua, ada gerak murni. Gerak murni adalah gerakan untuk memperindah sebuah tarian dan tidak memiliki makna khusus. Misalnya, gerak murni yang asli betul-betul murni dari anggota tubuh kita, mulai dari kepala. Kalian pasti bisa menggelengkan kepala kan? Coba praktekkan. Mulai menggelengkan. Ya, bagus. Atau memutarkan kepala, coba praktekkan. Ya, itu dia. Itu adalah gerak murni. Atau misalnya dari gerakan tangan kalian, misalnya seperti ini. Coba ikuti gerakan Ibu. Atau seperti ini. Nah, itu adalah gerak murni yang berasal dari anggota tubuh kita. Betul sekali ya. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang gerak tari berdasarkan ruang. Ya, saat menampilkan sebuah tarian dibutuhkan adanya ruang gerak untuk para penari. Ya, adapun gerakan yang ditampilkan disesuaikan dengan ruang gerak yang tersedia. Nah, ada jenis-jenis ruang gerak, ada dua macam. Yang pertama adalah ruang sempit.
yaitu gerakan tari yang ditampilkan dalam ruangan yang terbatas. Selain itu, jumlah penari juga tidak bisa banyak karena ruangan yang sempit biasanya digunakan untuk menarikan jenis tari tunggal atau tari berpasangan. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah ruang yang luas atau ruang luas. Nah, ruang luas ini yaitu gerakan tari yang ditampilkan dengan leluasa. Selain itu, penari juga yang tampil bisa dengan jumlah yang banyak. Ya, ruang yang luas biasanya digunakan untuk menarikan tarian dengan tari berkelompok ataupun misalnya dengan menggunakan pola lantai. Bisa diagonal, vertikal ataupun lingkaran. Baik, yang ketiga itu adalah gerak tari berdasarkan pembagian waktu atau durasi. Ya. Nah, gerak dalam tari harus disesuaikan dengan lamanya waktu atau durasi dan musik pengiringnya. Karena apa? Karena durasi juga mempengaruhi gerakan tari yang akan ditampilkan. Jika durasi waktunya lama, maka gerakan tari pun akan beragam atau akan banyak sekali gerakannya. Jika durasinya juga cepat, maka gerakan tari pun akan terbatas dan hanya pada beberapa macam kreasi saja. Ya. Berikutnya, kalau durasi untuk tarian anak biasanya 5-10 menit dengan gerakan tari yang paling banyak hanya 6 kreasi saja. Musik pengiring dengan tempo yang cepat dapat menghasilkan gerakan tari dengan tempo yang cepat juga. Sedangkan musik pengiring dengan tempo yang lambat akan menghasilkan gerakan tari dengan tempo yang lambat juga. Yang terakhir, kita akan bahas tentang gerak tari berdasarkan tenaga. Berdasarkan tenaga. Nah, menari juga sebaiknya harus memperhitungkan gerakan yang berdasarkan besar atau kecilnya tenaga yang dikeluarkan. Ya, besar kecilnya tenaga dikeluarkan dalam menari harus disesuaikan dengan tarian-tarian yang akan dibawakan oleh seorang penari. Ya, tarian juga memerlukan tenaga yang besar. Contohnya seperti tari reog. Pernah lihat? Yang ada orang yang membawakan ada semacam topeng yang kepalanya sangat besar, ya, itu luar biasa beratnya. Kalau misalnya kita pegang, itu harus pakai dengan kekuatan atau tenaga yang sangat besar, betul sekali ya. Dan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja. Biasanya kalau anak-anak jarang seperti itu, ya. Nah, kalau untuk tarian anak-anak ya, biasanya tidak mengeluarkan banyak tenaga. Karena harus memperhatikan keselamatan anak-anak tersebut dan tidak boleh yang membahayakan seperti itu. Nah, pada tayangan berikut akan Ibu sampaikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh tarian-tarian yang berdasarkan ruang, bagian waktu, dan tenaga. Penasaran? Silahkan lihat cuplikannya. Ya. Berikut Ibu akan tampilkan beberapa contoh tarian tradisional yang berasal dari Indonesia. Ya, baik, Ibu akan tampilkan untuk tarian yang pertama adalah tari Yapong. Ya, ini dia tarian yang bernama tari Yapong. Tari Yapong ini merupakan suatu bentuk tarian yang asalnya dari DKI Jakarta. Dan tarian ini diciptakan untuk sebuah pertunjukan. Ya, tarian ini bukan sebuah jenis tarian pergaulan seperti tarian kebanyakan di daerah di Indonesia. Ya, jadi hanya diperuntukkan untuk tarian pertunjukan. Silakan kalian simak.
seperti itu ya. Sekarang kita lihat di video selanjutnya. Nah, siapa yang tidak tahu nih, ada gerombolan atau sekumpulan bapak-bapak atau para lelaki, penari lelaki. Ini namanya adalah tari kecak. Nah, siapa yang belum pernah lihat atau sudah melihat? Wah, itu hebat ya, hebat kalian. Oke, nah kita lihat ini tayangan tari kecak. Ya, tari kecak ini adalah kesenian tradisional sejenis tari drama atau seni drama tari yang khas dari daerah Bali. Dan tarian tersebut menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya cerita Ramayana, yang dipertunjukkan dengan seni gerak dan tarian. Ya, dan tari kecak ini tentunya merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal di Bali. Silakan, boleh kalian simak. Oke, ya itu dia salah satu tari tradisional yang berasal dari Indonesia yang namanya adalah tari kecak ya, yang asalnya dari Bali. Terakhir, satu lagi Ibu akan tampilkan satu tampilan yang menurut Ibu ini juga menarik ya. Oke, silakan. Ini namanya adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping juga disebut sebagai jaran kepang atau jatilan, yang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa. Tepatnya ada di daerah Jawa Tengah, ada ataupun di daerah Jawa Timur. Tari kuda lumping ini merupakan tampilan sekelompok prajurit yang menggunakan kuda atau yang menunggang sebuah kuda. Ini jadi tarian prajurit yang menunggang kuda. Itu dia ya, ada beberapa macam tarian yang sudah Ibu berikan contohnya. Indonesia sangat kaya raya akan budayanya. Untuk itu kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Untuk memantapkan kita dalam pelajaran ini, maka Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku Prima PH 4B latihan 5 halaman 233 dan latihan 8 halaman 236. Baik, kalau sudah
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.